Diawali dengan seorang pria yang bernama Muhsin. Ia akan menikmati cuaca sore nan sepi dengan duduk santai dan menikmati estetika indah nan cerah. Meskipun suasananya indah dan tenang, tapi entah kenapa pria ini sangatlah kosong, seperti melihat kehampaan yang tak bisa ia percaya. Ya, mungkin teboga duit. Akan tetapi, tiba-tiba saja entah dari mana power app itu muncul. Apakah power app gaib? Ketika tak sengaja ia menoker power app, ia pun jelas bingung dan syok. Entah dari mana power app ini muncul. Perasaan tadi duduk sendiri, gak ada tuh power app. Ia pun jelas kebingungan melihat power app yang ia sepak dengan tumpah bahe berceceran di lantai. Setelah ngacir dari tempat itu, jelas saja ia pun merinding dan takut oleh sosok power app itu. Entah fenomena apa, ia pun ngos-ngosan ripuh. Entah kenapa tiba-tiba ada power app di sana. Aku tidak mengerti. Jelas saja ia pun panik saat tiba-tiba saja melihat sosok power app di atas kasur. Namun setelah ia melihat kembali, tiba-tiba saja sosok power app itu pun menghilang. Entah kemana. Bukankah ini pertanda gaib? Oh tidak. Ia pun jelas kebingungan melihat kemanakah power app tiba-tiba menghilang. Jelas saja ia pun dibuat bingung. Ternyata halusinasi. Mungkin Epe kurang tidur. Tidur. Di malam harinya, terlihat ia sedang duduk sambil merokok. Dengan sedikit gelisah dan bimbang dengan kejadian teror sosok power app yang dialami dirinya. Ia pun terus memikirkan kejadian itu, apakah itu tahayul atau benar-benar terjadi. Baru aja dipikirin, tiba-tiba saja sosok power app itu muncul kembali. Hei manusia, kamu harus mengganti jiwa yang kamu tumpahkan. Jika kamu tidak siap untuk mengganti jiwa power app yang kamu tumpahkan, jiwa kamulah yang akan aku renggut. Betapa mengerikannya, sosok power app itu meminta timbal balik atas kejadian lalu yang tanpa sengaja Muhsin lakukan. Ia harus membayar dengan jiwa sebagai gantinya. Namun pria itu bingung dan menyangkal bahwa kejadian itu tidak terduga dan secara tiba-tiba. Lalu ia menjelaskan ketika sedang duduk, tiba-tiba saja ada power app. Hingga akhirnya ia yang tak menyadari dan tak sengaja menumpahkan power app itu. Dan mengira dari awal ia tak melihat ada power app di sana. Hingga akhirnya ia yang ketakutan tiba-tiba karena ada power app yang ia tumpahkan, ia pun langsung kembali pulang. Meskipun kamu tidak sengaja untuk menumpahkan jiwa power app, kamu harus menggantinya dengan jiwamu sendiri. Dan bahkan jiwamu tidak ingin digantikan, kamu harus mengemban dengan jiwa power app untuk kamu minum. Kamu harus siap melakukan rutinitas untuk meminum jiwa-jiwa power app di setiap hari. Dan jika kamu tidak minum power app 1 hari saja, maka jiwamu akan direnggut oleh power app. Baiklah power app. Jika itu menggantikan nyawaku, aku akan menurutimu power app. Jadi kapan aku harus meminum jiwa-jiwa dari power app itu? Besok pagi kau harus selalu meminum power app.
ternyata cuma mimpi. Apakah itu benar? Petunjuk tentang adanya sosok itu. Meskipun lewat mimpi bahwa teror sosok itu bukan hanya sekedar mimpi, dan ia pun sudah menyadari bahwa ia telah menjalin kontrak bersama sosok Power App. Mau tak mau, ia pun harus menurutinya untuk keselamatan dirinya. Aduh, mana nih Power App? Harus beli berapa ya? Satu, dua aja deh. Biar ada stok di rumah. Beberapa waktu berlalu, dan sesampainya ia pulang ke rumah, ia pun duduk dan terlihat ia bersiap untuk meminum Power App. Di hari berikutnya, terlihat ia sudah terbangun dari tidurnya. Namun penuh dengan kebimbangan, ia harus menjalani rutinitas yang tanpa arah dan tujuan. Dan merasa sial, ia harus menjalani setiap hari untuk selalu meminum Power App. Namun mau bagaimana lagi, ia pun harus menjalankan kontrak tersebut. Di sore harinya, ia pun datang ke rumah temannya untuk menghilangkan rasa stresnya yang ia pendam. Bos. Amin, amin, amin. Nyoh, itu. Di malam harinya, terlihat ia sudah pulang ke rumah untuk bersiap melakukan aktivitas untuk meminum Power App kembali. Karena pada dasarnya, jika satu hari saja ia tak meminum Power App, maka dijamin nyawanya pasti menghilang. Itu sebabnya ia selalu menempatkan waktu untuk selalu minum Power App, dimanapun itu dan kapanpun itu. Karena ia merasa dan tak ingin mati konyol oleh Power App, dikarenakan ia mempunyai status yang masih bujangan dan perjaka. Beberapa waktu berlalu, 2 bulan kemudian, ia terlihat sudah terbangun dari tidurnya. Namun ia sedikit agak merenung dengan nasib sial yang ia alaminya tentang kontrak yang dijalaninya bersama sosok Power App, dan berpikir mau sampai kapan ia harus menjalani rutinitas tersebut dengan kesialan yang menimpa dirinya. Namun ia merasa bimbang untuk menyudahi kontrak tersebut. Kemudian ia pergi untuk ke air. Lalu sesudah cuci benget, ia pun kembali untuk menjalani aktivitas untuk meminum Power App lagi. Dan kemudian setelah meminum Power App, ia pun terlihat jengkel dengan keadaannya sekarang, yang tiap hari dan 2 bulan kemudian ia selalu meminum Power App lagi sampai frustasi dan pergi. Oh, ternyata setiap Power App yang ia minum selalu disimpan di kamar kosong. Ia mengumpulkan bekas cangkang-cangkang kosong untuk melihat seberapa banyak ia meminum Power App. Dan ternyata ia sudah banyak meminum Power App, hingga ia dibuat capek oleh sosok Power App yang terus-terusan harus meminum Power App, hingga ia depresi dan frustasi karena hari-harinya merasa terganggu oleh sosok Power App.
dan berpikir akan menyudahinya sekarang. Ia akan melawan sosok Power App itu dengan memutarbalikan takdir yang diucapkan sosok Power App sampai membuat ia frustasi, jengkel, dan capek. Mau sampai kapan aku minum Power App? Lucu sekali jiwa-jiwa Power App. Akan kulawan takdir itu. Power App merenggut nyawa jiwa-jiwa Power App. Konyol sekali.